Warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha silaturahmi dari rumah ke rumah tokoh yang ada di Desa Tegalindah ini untuk mengumpulkan data ataupun informasi-informasi sekiranya itu dapat mendukung keinginan kami semua ini untuk bisa membuktikan tentang keberadaan Islam di Tegalindah ini, supaya nanti tidak sampai hanya sekedar istilah bahasa Balinya nakone gitu. Yang tidak kalah penting adalah tujuan dari penelitian ini nantinya agar betul-betul ini bisa dibukukan, didokumentasikan. Kebetulan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, selama ini saya sedikit menekuni masalah spiritual. Jadi karena kekuatan emosional saya untuk mengetahui jati diri saya, sehingga upaya-upaya spiritual itu saya lakukan. Sampailah suatu saat saya itu bermimpi didatangi dengan seseorang yang berjubah. Sekali itu didatangi pada saat ada di rumah, kemudian pada saat memimpin sebuah majelis di masjid ini juga, di Masjid Keramat juga pernah sempat didatangi. Dan saya bertanya, masalah itu kami masih buta sama sekali. Akhirnya kami tanya sama, makanya di situ ada referensi dari Kiai Agus Afandi dari Jogja yang kami ketahui dia tingkatan spiritualnya itu sudah sekelas nasional, bahkan sering diundang tingkat internasional. Jadi karena kami yakin, akhirnya kami bertanya, Pak Kiai, saya pernah mimpi bahkan sampai 3 kali. Kami dari kecil dan tokoh-tokoh hampir seluruh masyarakat Desa Tegalindah itu mengetahui akan keberadaan makam itu dari dulu. Memang hampir semua tahu, tetapi secara istilahnya kenyataan itu tidak tahu persis dan siapa orangnya, namanya siapa, dan asalnya dari mana. Akhirnya setelah melalui sebuah istilahnya tirakat, ketemulah nama Sayyid Umar. Ini sekedar penyampaian kronologis. Sampailah ada impor. Akhirnya saya kuatkan lagi. Saya tanya lagi sama Kiai, ini saudara dari Syekh Yusuf Sulawesi Selatan. Akhirnya saya catat dan tambah penasaran. Kemudian sampailah itu tepatnya makam itu saya temukan. Pastinya itu 17 Juni 2013. Jadi saya temukan sampai namanya Sayyid Umar itu 17 Juni 2013. Sampailah istilahnya penasaran itu begitu kuat, sampai suatu hari kebetulan keluarga saya itu salah satu ada di Palu dan beliau punya hajat. Akhirnya saya menyempatkan diri untuk jalan menelusuri sampai ke Kerajaan Goa, yang tepatnya itu makamnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ya, sempat juga kami ke Kerajaan Bone, karena sebelum itu kami sempat mendengar jelasnya itu dari Pak Ibni. Jadi kita langsung sebut ke Pak Ibni itu punya anak namanya Mustawilah di Ternate, di Kendari. Jadi Mustawilah ini juga dapat informasi bahwa orang Bugis ini sedang menunggu salah satu keluarganya, dan mereka tahu bahwa salah satu keluarga kerajaan itu ada di wilayah Singaraja. Sampai sempat kurang lebih tahun 98
antara 98 2000 itu pernah dicari oleh dua orang dari Bugis Puning. Jadi perlu diketahui bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, jadi identik orang Bugis itu ilmu kebatinannya itu sangat kuat, dan itu pengakuan dari suku-suku lain itu memang orang Bugis itu kuat gati ilmu batin. Jadi ini akhirnya dari pihak Boni itu sudah tahu bahwa di sini itu posisinya, sampailah sempat menelusuri ke Tegalinga, dan mereka yang mereka tanya itu lontar. Setelah lontar itu ditanya, dan pada kenyataannya banyak juga di antara datuk-datuk kita itu memang dulunya memiliki lontar, sehingga proses berjalan. Setelah sampai saya di Bumi, saya diajak keliling di kerajaan Bumi bahkan. Jadi yang ditanya di sana itu lontar, sementara saya sekedar bawa nama-nama. Akhirnya setelah proses itu berjalan, kami pulang. Setelah itu saya berpikir, ini sekarang harus bagaimana, kan gitu. Tidak tahu ini data saya dapat mau diapakan, mau digimanakan, mau dikembangkan kayak apa. Saya sendiri bingung. Sampailah singkat waktu kemarin, kalau nggak salah kurang lebih 5 bulan yang lalu, kebetulan kami posisi sekarang di wakil PCNO Kabupaten Buleleng. Jadi wakil Pak Haji Rahmat, wakil 1, wakil 2 itu Bapak Abdul Muiz. Jadi sempat kemarin kami mengikuti kajian di Masjid Jami, kebetulan mewakili PCNO. Jadi karena Pak Haji tidak bisa datang, akhirnya kamilah yang disuruh mewakili. Nah setelah ikut ke sana, kebetulan waktu itu Bapak Abdul Rahman sebagai narasumber. Nah di situ saya sangat tertarik. Kalau nggak salah temanya peran Bugis dalam perkembangan Buleleng waktu itu. Padahal waktu itu saya sudah koordinasi, sudah ngomong sama ketua MWC Buleleng Pak Abdul Muiz. Abdul Muiz, saya punya data sebenarnya, mungkin nanti bisa disampaikan. Akhirnya nggak tahu ceritanya gimana. Ya kita hanya diem saja karena tumben-tumben ikut. Akhirnya sampailah 2 kali kami mengikuti diskusi di Masjid Jami. Akhirnya Ibrahim itu tanya, Tegalinga gimana ya? Nantilah kami akan usahakan secepatnya. Disitulah akhirnya kami berusaha membuat tim, sehingga alhamdulillah tim ini terbentuk. Jadi disitulah baru kami bisa, mungkin inilah wadah kita nanti untuk proses penelitian dan menelusuri kebenaran data-data yang kami dapat. Jadi itu sedikit kronologi proses ini, sehingga tercetuslah temuan awal ini. Jadi mungkin dari temuan awal ini butuh masukan dari bapak-bapak sekalian, baik data atau bukti atau informasi, bahkan mungkin dari salah satu keluarga atau warga Tegalinga mungkin sempat keselip lontarnya satu. Nah itu perlu kami istilahnya dapatkan sebenarnya sebagai bukti-bukti sejarah. Jadi itu sedikit kronologi. Jadi mohon maaf bapak-bapak sekalian. Jadi harapan kami melalui forum diskusi ini mudah-mudahan kita bisa lebih menguatkan lagi data-data awal yang kita dapat, dan sangat kami harapkan untuk masukan-masukan, mungkin ada informasi-informasi terkait dalam hal ini. Kami sangat membutuhkan masukan itu, dan kami insya Allah akan terus mencari dan terus berusaha meneliti akan kebenaran apa yang data awal yang kami sudah dapatkan. Kalau kita bicara siapa tokoh yang pembawa Islam pertama ke Buleleng, agak susah sebenarnya. Nah, gambaran secara umum begini ya, masuknya Islam di Bali itu kan kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu kan bermula dari masa Majapahit ya, yang ada di Gel-Gel itu, yang itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, jadi ada Raja Bali diundang ke Majapahit dalam satu konferensi. Kemudian setelah pulang dari Majapahit itu disertakan 40 orang Muslim yang ikut serta dengan Raja Ngurusir namanya, Raja ya, Ngurusir ya.
Dan itulah menjadi cikal bakal akhirnya menjadi komunitas kampung Islam Gel-Gel sekarang di Lumpung. Jadi itu adalah catatan yang tertua sekali yang kita ketahui tentang masuknya Muslim di Bali. Ya. Nah kemudian yang sedang di Buleleng, nanti barangkali Pak Soeharto bisa membantu. Memang masuknya Islam di Buleleng itu bergelombang, tidak ada catatan pasti. Nah kalau masuknya Islam ini di Buleleng, orang-orang Islam Buleleng sebenarnya menurut catatan penelitian itu adalah orang Bugis yang berperang. Sebab ini terkait dengan perkembangan situasi kerajaan dan politik waktu itu. Ya. Banyak mereka melakukan pelarian ke berbagai daerah, tapi kemudian di sekitar pesisir pantai di Pulau Buleleng ini dari mulai barat, Sumber Kime, terus Pelabuhan Teluk Bawang sampai dengan ke Sansit, ya. Jadi itu kan ada titik-titik komunitas-komunitas Bugis yang ada, itu ada catatannya. Untuk di Buleleng, nah ini memang jadi pertanyaan juga, karena misalnya kami di komunitas Kutek, kalau Tegalinggah ini agak aneh. Anehnya gimana? Bagaimana mungkin sebuah komunitas Muslim yang minoritas itu berada dalam kumpulan mayoritas Hindu, ya kan agak aneh gitu. Dari mana orang-orang ini? Itu jadi pertanyaan kami juga sebenarnya. Kalau di Pegayaman memang juga ya agak ke tengah, tetapi itu jelas kalau dirunut sejarahnya itu kan bawaan dari Pandi Sakti kan, dia adalah merupakan rekrut dari tentara-tentara Mataram atau Blambangan juga, pasukan elit yang ditarik untuk ditempatkan di Pegayaman sebagai penyangga pasukan terhadap pertahanan Buleleng kalau ada ancaman dari kerajaan selatan. Itu jelas itu kita bisa baca dalam sejarah. Tapi Tegalinggah ini siapa sebenarnya? Nah oleh karena itu pertanyaan tadi benar sekali. Jadi identitas jati diri kita ini kita nggak tahu. Kalau dikembalikan, siapa yang saya tahu tentang para penglingsir yang ada di Tegalinggah? Dari saya punya interpretasi, saya urut dari paling bawah. Bapak mungkin pernah mendengar Kumpi Quraisy Syah. Niki mungkin beliau niki keturunan dari siapa namanya Bapak? Ya. Ada neneknya dari Pegayaman. Sampai sekarang Kumpi Quraisy itu punya juga driki turunan Darong Barajak gitu loh. Darong Barajak di Pegayaman almarhum. Kakeknya dia itu namanya Nurul Mubin. Nurul Mubin itu adalah tokoh pembawa rekrut 100 orang tentara Laskar Pegayaman yang diletakkan di Bukit Gatep, diminta oleh Raja Buleleng sebagai pengawal kerajaan Buleleng di tahun 1723. Dan sekarang turunannya semua kampung Muslim Danginpuri. Coba niki dinurut hari kembali lagi ke sana nanti mungkin apakah beliau itu juga sebagai nasab terah daripada Muslim Tegalinggah. Kumpi Nurul Mubin, sebab ada 3 Nurul di sana, Nurul Alam, Nurul Awin, dan Nurul Mubin. Ini 3 panglima besar yang mengantar daripada 100 laskar. Nah ini dulu pertanyaannya tentang jawabannya tentang tadi siapa yang saya tahu. Dan yang kita akhirin saya tahu adalah abah daripada Haji Anas, Ustadz Arifin. Beliau itu adalah mujaddid. Jadi beliau itu pendiri MI di tahun 1955 Miftahul Ulum di Pegayaman. Ada tiga serangkai di sana, Kiai Habibullah, Wayan Jamil, dan Ustadz Arifin. Dia mujaddid di Pegayaman dalam pendidikan klasikal. Saya punya gini Pak, yang belum saya bukukan. Saya punya analisa interpretasi logis bahwa kerajaan Buleleng ini bempernya adalah orang Islam semua. Dari Sansit dari arah timur, Buleleng dari arah pinggir pantai, orang-orang Bugis itu sebagai pasukan kakaknya, sebagai pasukan infanterinya orang-orang Pegayaman dari arah selatan sampai perbatasan Tabanan. Kemudian dari arah barat itu Pastulan, dan dari arah bagian
kaje kauh niki adalah Pegalingga. Jadi kejayaan daripada Panji Sakti itu bentengnya adalah Islam. Apa bukti arkeolog? Saya bisa buktikan di Banjarjawu. Dari kisah siapapun yang menulis kerajaan Buleleng tidak akan pernah melupakan catatan Banjar Petak, Peguyangan, Banjarjawu dan Pandelingga dan Pegayaman. Kenapa? Karena itu bukti yang tidak bisa dipisahkan. Cuma belum ada yang membahas secara detail di antara bukti-bukti arkeolog itu. Siapa yang harus membuat itu? Kita yang paling tahu. Bukti arkeolog di sini Tegalingga yang membuat kisahnya, Pak. Siapa yang membuat tentang sejarah Pegayaman? Saya lah, generasinya. Insya Allah saya dibantu dengan Pak Yahya Umar, dengan Pak Pramu, saya akan menerbitkan buku Ensiklopedia Pegayaman, Pak. Dalam waktu dekat insya Allah sudah terbit. Itu harus sudah dikerucutkan sejarahnya. Saya tertarik dengan Bapak tadi, Pak. Hampir-hampir sama sejarah perjalanannya untuk mencari jati diri, Pak. Saya bertapa malah saya bertapa, Pak, di masjid 6 bulan, Pak. Cuman yang saya temukan adalah orang-orang Badui. Kan nggak mungkin orang Badui, Pak, ya. Pakai baju hijau 3 dan pakai baju putih 1. Itu saya 6 bulan saya bertapa di mimbar, tempat yang paling ditakuti orang saya lakukan di sana. Saya punya prinsip, seandainya saya ketemu sama yang serem paling 15 menit dan pingsan. Sisanya saya dapat sudah ilmu. Saya temukan di akhir-akhir saya bertapa 6 bulan itu, saya temukan 4 orang Badui negro itu. Antara itu bukan mimpi, Pak. Antara saya waktu siap begitu saya temukan di sini. Nah itu hampir sama dengan, cuman akhirnya teori yang kita gunakan, Pak, ya, ketika kita mencari siapa jadi diri kita, pertama dari folklore yang berkembang, cerita rakyat yang diyakini oleh orang Tegalingga itu siapa kita, dari mana kita. Kalau di Pegayaman jelas, Pak, Gelai orang Belambangan kuat, Pak. Oleh turun-temurun diceritakan termasuk Haji orang Belambangan, orang Bugis ada, Pak, spesial orang Bugis, Pak, beda. Datang kedua di episode kedua beliau datang. Nah sekarang begitu juga, Pak. Yang paling kuat berkembang di Tegalingga itu cerita kita itu orang Tegalingga itu dari mana, Pak? Itu pakai rujukan pertama, tema pertama untuk mencari jati diri. Ya orang Bugis tempatnya orang Bugis, Pak. Berapa persen yang datang dari Bugis? Yang dari Pegayaman kan jelas. Ustaz Arifin jelas almarhum dari Pegayaman. Kumpi Musil umpamanya, Kumpi Quraisy tadi jelas, kemudian sekarang yang dikatakan dari Bugis diperkuat ya, Bapak, kalau memang gitu. Caranya pertama, budaya, Pak. Budaya di Tegalingga ini kalau memang dikatakan dari Bugis, adakah kemiripan dengan budaya Bugis? Peninggalan seperti dikatakan tadi. Kalau ada sebuah prasasti lontar yang jelas ditemukan dan yang menyimpan dari para penglingsir kita, lainlah Bugis, tak gini maunya dengan huruf-huruf Bugisnya, Pak. Ini yang luar biasa, Pak, seperti di Matikan, ya, Pak. Dari dulu kontra gini aja pemikiran kita tentang Masjid Jami di tahun berapa dibangun, terakhir ditemukan, Pak, prasasti 1290 Hijriah di Masjid Jami kemarin, berubah semua, Pak. Kita jangan marah ketika ada ditemukan prasasti terakhir di Masjid Jami ditemukan itu, Pak. 1290 Hijriah ditemukan, terukir, Pak, rapi sekali terukirannya. Bapak bisa saksikan di pintu gerbang masuk di dalam, bukan di luar, Pak. Nah begitu juga di sini, Pak. Seperti dikatakan lagi, adakah lontar-lontar Bugis itu ditemukan? Itu pertama. Kedua, adakah budaya yang sama di sini dengan budaya Bugis yang berkembang? Orang Tegalingga suka bawa pisau, Pak, apa enggak? Badik itu. Wah, dilakukan berarti kebugisannya, Pak. Orang Bugis itu selalu bawa pisau, Pak. Badik itu kecil, Pak. Orang Pegayaman ada keturunan Bugis. Sebab di Belambangan itu ada 5 suku. Suku Bugis, suku Belambangan, suku Matraman, suku Madura, dan suku Bali. Ada Bugisnya, senang berdiam ke Bali, Pak. Kenapa orang Pegayaman suka nyarap? Nah, turunan Madura, Pak. Ada Maduranya, Pak. Iya, Maharaja berpikir dari Pegayaman datang, ada turunan Bali sih, memang diemu, Pak.
Iya, dia orang Bemen tekan-tekan ngomong dah turunan Belambangan, pusing kemiren. Pusing kemiren kita kan. Ija ada nak ngomong kecuali di pengalang bercereng, Pak. Cereng nggak dinani, itu nggak apa-apa kamu di Belambangan nanti. Kalau ngomong ya, intonasi orang Begayaman Pak, pasti dia manis. Orang kemiren juga begitu Pak. Kalau bahasa kemirennya kan lewat pusing kemiren. Jelas Pak. Makanya meneliti sekarang Pak ya, dari sisi adat, sosial, budaya, politik yang berkembang di sini dicocokkan dengan dari mana hipotesanya tadi Pak. Katanya orang Tegalingah itu dari Bugis. Mari kita kuatkan dulu. Cuman sama tak ada kesamaannya. Selisih Pak, satu-satu Pak. Udah ada anak Bugis demen memboreh, di sininya maskeran Pak. Alat memborehnya apa dipakai penguyagannya bercara cantok Bali, apa bercara cantok Bugis. Sebab kalau cantok Bugis itu cari perahu Pak, panjang. Kalau Bali pakai. Coba itu cari Pak, kalau di Pegayaman ada Pak. Yang bawa siapa? Orang-orang Bugis. Cantoknya tuh bulat Pak, sebab orang Bugis itu maskeran terus. Dan bentuk cobeknya itu kayak perahu Pak. Nah ini sebagai dasar Pak. Jadi ketika kita mencari jati diri itu dari sosial budaya yang berkembang, kemudian dari sejarah yang diceritakan oleh orang tua. Jangan kita fanatik pada orang-orang tua yang Islam saja Pak. Cari ke tetangga Pak, ke para penglingsir ini cari, yang paling lingsir cari. Dia akan banyak cerita. Salah satunya saya dengan Padang Bulio Pak. Dia yang ngerepet bercerita Pak. Wah, nake Pegayaman di Maluan, nake mau main, menjajal kekebalan main tuh. Nyari kebal ini main. Itu Pak. Siapa itu? Oh Tuan Jahari, Tuan Jaharinya lawan ini Kompiak Pro. Dia di kebal ini. Nah, ada kisah Pak, bahwa orang Pegayaman itu didatangkan ke Pegayaman karena kebalnya orang Padang Bulio. Ditakuti oleh Panji Sakti. Didatangkanlah dari Belambangan 100 orang laskar yang multi talent. 100 orang itu multi talent Pak. Sebab bisa ya. Sampai dikisahkan dalam sebuah surat oleh Panji Bisnu, anak agung Panji Bisnu, bahwa sebenarnya disuruh ke Pegatepan, ke Pegayaman itu karena kekhawatiran daripada Panji Sakti. Nah, di tahun berapa itu? Di 1614. Nah, kira-kira itu dulu Pak. Nah, ini tadi saya terkesima Pak dengan Haji Muhammad Nur ini. Kumpi saya namanya Kumpi Nur. Apakah itu? Kemudian juga yang tadi Nur Mubin juga. Apakah itu? Nah, saya penasaran juga ini Nur siapa yang dimaksud dan apa perannya di Tegalingah. Tapi saya kemukakan yang tadi itu ada Nur Mubin dan ada Kumpi Nur. Kumpi Nur itu Yusuf sebenarnya namanya. Itu kumpi saya, dari atasnya buyut saya namanya Buyut Muse. Buyut Muse ini kalau diingat Pan Muhammad Muse itu di 1865 sebagai pimpinan perang ketika di Banjar. Dan dia sebagai penggawa untuk penguasaan wilayah Pegayaman pada saat itu. Itu namanya Kumpi Muse, melahirkan Kumpi Nur. Nah, sekarang kembali rumahnya ke Tegalingah, kalau memang itu disebut ada namanya Kumpi Nur di Tegalingah, siapakah itu? Sebab di Pegayaman sudah mencari Pak. Siapa yang pertama? Disebutkan di sana di dalam babat hanya Kumpi Bukit saja Pak. Aji Bukit Sitindih itu disebutkan dalam babat Pak, ada yang diterjemahkan oleh Saprah, Wayan Saprah di babat Buleleng. Kumpi Bukit Sitindih, Kumpi Aji Bukit Sitindih. Makanya sampai kemarin terakhir waktu Maulid saya ketemu dengan Haji Purwade Agung, Haji Purwade Panji. Sampai beliau mengatakan, saya kenalin Pak, saya dari Pegayaman. Panglima saya ini. Ada pengakuan. Nah sekarang mungkin dari Tegalingah tinggal mengkerucutkan Pak. Sudah luar biasa dari tadi, sekalipun dari terakat diawali, tapi akan membuka pintu untuk mencari referensi terkait. Seperti banyak pengaskulan Pak. Dulu itu para Bugis pedagang, tapi diangkat dari jurnal yang saya baca, diangkat menjadi pasukan perang daripada Panji Sakti di tahun 16 sekian itu ke atas itu. Tapi kalau mencari begini Pak,
Bugis itu mulai kapan berkembang kemana-mana? Ketika mulai Sultan Hasanuddin kalah perang dengan VOC. Berarti antara di 1667, 70 sekian. Dari sana Bapak mulai membuka referensi. Jadi kalau Bugis sebelum itu sudah nggak mungkin. Gitu dulu. Ininya Bapak biar nggak bingung. Dari tahun berapa Bugis itu berkembang? Ketika Sultan Hasanuddin kalah perang melawan VOC, mulai Bugis berkembang. Tapi ada dua pendapat. Ada Bajo juga, Pak. Bugis Bajo itu juga ada katanya penculikan putri. Nah itu juga dibaca saja, tidak ada salahnya kita baca sebagai referensi awal. Jadi ketika Bapak mengakui diri sebagai Bugis, kapan Bugis mulai berkembang? Bugis di Pegayaman adalah Bugis ulama. Dulu terdampar di Pantai Buleleng. Ketika terdampar di sana, Raja Buleleng yang mengisyaratkan untuk tempat tinggal di Pegayaman. Di sana ada saudara-saudara kalian di sana, kesanalah. Sebenarnya di Pegayaman ditolak, tapi ada yang memberikan pengertian ini adalah strungking, lampu. Ini adalah para ulama yang akan bisa menyinari kita. Makanya di sana beda Pak. Yang Bugis sebelah sini kelihatan, kuburannya sebelah sana kelihatan Pak. Cara berpikirnya beda orang Bugis, orang Belambangan beda Pak cara berpikirnya. Di Pegayaman jelas Pak kalau bilangnya. Oh ini turunan Bali, arahnya Bali jelas. Kalau saya ke Belambangan tuh Pak, saya ngaku aja Solo. Wah gitu deh. Tekan aja gitu. Ya itu kira-kira banyak sekali. Baiklah langsung saja. Dalam hal paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Rahman dan juga Bapak Soeharto itu sungguh-sungguh sangat menarik sekali. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada tim PSCID yang alhamdulillah luar biasa nih, yang perlu kita respon, perlu kita dukung, perlu kita berikan semangat agar betul-betul mereka tidak istilahnya merasa jenuh atau merasa payah di dalam hal usahanya ini. Mudah-mudahan kesemuanya ini membawa barokah yang sebesar-besarnya bagi generasi mendatang bagi kita semua. Baiklah, saya terlebih dahulu ingin juga bertanya kepada Bapak Abdul Rahman, karena tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan Islam di Kabupaten Buleleng ini tidak bisa terlepas dari apa yang namanya satu, kampung jauh, dua, Banjar Petak, ketiga sebetulnya tadi belum disebutkan juga ada Banjar Peguyangan, dan juga ada kampung Bugis. Dalam hal ini yang perlu kami tanyakan kepada Pak Rahman, mungkin apakah mana lebih dahulu keberadaan kampung Jawa atau kampung Bugis? Jadi dengan ada ini saya bisa kan ada. Dan lagi tadi sudah disinggung sedikit tadi, saya juga membaca itu dari Amaraham abangnya ini Pak Harto ini, namanya Bapak Hasim juga, dia sebagai pemerhati dalam hal sejarah. Dia menyampaikan di dalam tulisannya itu berdasarkan Bapak Buleleng yang diambil dari gedung Kekir, dari Lontang itu, bahwa juga tidak terlepas keberadaan Islam di Buleleng ini dengan kampung Jawa itu sampai ada masjid, katanya kenapa betul belum disebut, dan ada kuburan kuno di sana. Di mana kampung Jawa? Sekarang di sebelah timurnya Banjar Jawa. Oh Banjar Jawa sekarang ada Bali Banjar sekarang sekarang. Karena saya belum pernah ke sana terus terang. Itu yang pertama yang saya lanjut dalam hal ini, keberadaan daripada Islam di Buleleng ini tadi sudah disampaikan. Insya Allah kalau desa Pegayaman itu sudah jelas bahwa itu adalah prajurit dari Mataram yang dalam hal itu langsung diberikan suatu tanda penghargaan atau tanda persahabatan dari dalam Mataram itu, sebuah gajah yang diangkatkan oleh pawang-pawangnya yang sudah beragama Islam, yang konon katanya itulah yang ada kaitannya ditempatkan oleh Raja kita Rapati Sakti itu di kampung Jawa. Yang selanjutnya tadi sudah disinggung tadi, karena ada satu rakyat lah kalau bahasanya dari para komisanti yang sangat mengkhawatirkan kesaktiannya itu Banjar Padang Hiu,
maka untuk memudahkan daripada kesana itu diletakkanlah prajurit dari dalam usul itu untuk usaha di dalam bagaimana menentukan kesaktian orang pada itu, yaitu diambillah dari orang-orang prajurit dari yang dari Jalso itu ngambil tempat di Gayaman yang dulu orang versi nama Gayaman itu dan dua kan kalau salah itu karena memang di sana itu banyak pohon gayam yang bahasa Bali itu pohon gatek, dan juga satu versi ada namanya keris gayam yang sampai sekarang ada di dalam Solo itu namanya keris gayam. Pernah berkunjung di sana baru jadinya tapi saya tidak ikut. Dalam hal ini perlu juga saya tanyakan yang mana kalau menurut saya baca di sini di temuan awal bahwa di sini dikatakan bahwa Islam di Tegalinga itu jauh lebih dahulu daripada Islam di Gayaman. Ini ada di sini dikatakan, sehingga kalau saya rinci, kalau masuknya Islam di Gayaman itu kurang lebih yaitu pada tahun 1587. Kalau apa namanya menurut Bapak Buleleng, orang Islam kan masuk di Buleleng ke tempat Kadiwan yang jauh itu yaitu sekitar 1587. Berarti kalau menurut catatan yang di sini itu selisihnya kurang lebih bisa 200 tahun sudah ada orang Islam di sini. Nah ini yang masih saya tidak ditanya apa betul apa tidak ini untuk jalan. Ada kedua juga untuk kita bagaimanapun juga kalau kita menggali sejarah Islam atau orang Islam yang ada di Garuda ini, saya sebetulnya ada terpikir nama Tegalinga ini siapa yang memberikan? Mana lebih dahulu komunitas Islam apa orang Hindu? Karena kita belum pernah menjajaki saudara-saudara Hindu yang ada di luar wilayah Tegalinga ini, sehingga sebetulnya kalau tadi dikatakan kalau Gayaman ya karena sudah 1% itu sudah kita bisa, tapi kalau di sini kita kan cuma 40%. Tapi mengapa kok di dalam sejarah ini seolah-olah Tegalinga ini adalah dari Muslim itu? Nah sekarang bagaimana keberadaan daripada saudara-saudara kita ini yang banyak itu dari Tegalinga sampai ada di apa namanya Batu Candi, sehingga persentase Islamnya itu 40-60. Nah pemberian nama Tegalinga ini siapa? Kalau pemberian nama ini kalau Islam-Islaman ini Tegalinga kan ada Bali, Tegalinga. Tapi kalau umpamanya namanya Islam, saya condong yakin bahwa yang pertama membawa Tegalinga dia orang-orang itu, tapi karena ini namanya aja sudah Tegalinga, apa mungkin orang-orang itu tahu nama artinya ya dari Tegalinga, masuk Bali Tegalinga tuh. Nah jadi itu sebagai masukan. Jadi perlu juga kita mengadakan suatu tabuhan tadi pendekatan-pendekatan kepada saudara-saudara kita yang benar-benar Hindu, kita prinsip-prinsip keberadaannya mana lebih dahulu. Nanti kalau kita mengklaim ini nanti bisa komplain ya, tadi aku ini nggak Islam. Jadi kita harus benar-benar nanti mungkin sebagai pertama masukan kami. Ini kan kalau saya istilahkan bedah temuan. Belum tentu benar semuanya dan belum tentu salah semuanya. Itu pada saya. Oleh karena itu mari kita nanti konfirmasikan mana yang kira-kira Kemudian yang saya tahu proses. Jadi istilahnya sudah ada desa Tegalinga ini, baru saya tahu sejarahnya. Nah, kita Tegalinga ada dulu Pak, Tegalinga Bali, Tegalinga Selam. Karena dulu ada ojek ijir turun Tegalinga Bali apa Tegalinga Selam. Itu pun siapa menamakan. Tetapi setelah itu berubahlah pangsing ada Tegalinga Bali, Tegalinga Selam, dan dari yang Arsipda dan Tegalinga.
kira-kira 1963 ya. Dan pada waktu ada saat perjanjian, lamun perbekal nak Bali, wakil harus nak Selat. Itu sampai sekarang. Itu makanya saya prosesnya. Kemudian tadi karena dari dulu kan terkenal istilah Banjar, makanya tadi saya sempat koreksi Mundu Kunci yang berubah, yang tidak berubah Mundu Kunci dan Tegariga, Lebah Pukua, Lebah Sari, Dajan Nungu, Sari Sari, Abasan, Bukit Sari. Inilah sejarah Pak, berubah terus ya. Ini saya dalam proses. Dan saya merasa diri dari orang keturunan Bugis karena memanggil orang tua itu Datuk. Jadi sampai sekarang sebelum saya panggil Datuk, karena saya merasa itu bahwa saya orang Bugis, mentalitasnya sangat keras orang Bugis. Selalu banyak namanya din. Itu info yang tidak jelas itu. Saya merasakan diri. Nah, kemudian yang kedua Pak, istilahnya Pak, ini kalau tidak salah mari kita Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 ya? Ingat? Islam masuk 300.000. Jadi abad ke-7 gitu ya. Sebelumnya kan sudah Hindu. Makanya saya paling mempresentasikan masjid kuno itu buat atapnya model Hindu. Pelumpang Sari. Itu kan ciri khas Bayah. Nah kemudian selanjutnya itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi proses itu, tapi sejarahnya. Nah ini pernyataan saya di halaman 3 Pak. Itu sudah dicatat. Itu hanya kuni Pak. Karena teman saya ngomong ahli sejarah, alat-alat Bugis cantok pisau tersimpan di Banjar Tegal. Itu Thomas ini cuma itu baru info tidak faktual dan ahli sejarah memang gitu. Makanya di sini saya dua waktu dicari di rumah, yang dua dulu ada namanya Tiga Bali, lalu yang kedua ahli sejarah Pak siapa namanya, Profesor siapa bawa aja itu sosiologi itu. Pak Paga. Itu Paga. Pak Paga ya ahli sejarah tuh. Tahu ya? Jadi pertemuan kita pada awal ini adalah FGD atau kita diskusi tentang bagaimana temuan awal yang sudah menjadi satu catatan di sini. Ini kemudian kita bahas lebih pada bedah tentang temuan awal ini. Ada 3 hal yang ingin kami dapatkan penjelasan barangkali dari Pak narasumber dari FS Ibu Ledeng punya satu informasi. Yang pertama tentang penggunaan simbol Jepun pada kuburan. Apakah memang ada simbol-simbol itu, karena kan tidak semua daerah Islam yang menggunakan kuburan dengan Jepun. Apakah memang ini ada mungkin budaya di Sulawesi atau di mana itu ada mungkin punya pengetahuan tentang itu yang pertama. Yang kedua tentang penggunaan dalam acara maulid itu telur. Kami pernah mendengar orang Mandar di daerah Sumber Timur bahwa budaya penggunaan telur pada saat maulid itu identik dengan budaya Bugis. Buktinya kalau di Jawa itu tidak ada penggunaan telur ketika mauludan, kecuali di titik-titik yang memang ada komunitas Bugisnya. Pasti di sana ada penggunaan telur. Maka kami coba berpikir kami informasi ini beberapa tahun yang lalu baru ingat gitu ya dengan kesamaan budaya itu.
Nah, apakah mungkin ini punya informasi, jadi Pak Soeharto punya informasi tentang kesamaan ini? Kalau memang ada kesamaan itu berarti satu titik memang ada hubungan ke arah sana. Kemudian tentang simbol-simbol pohon sawu, mungkin punya ini ya, punya informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi apa yang disampaikan Pak Haji Anas juga menarik. Ini kebetulan sudah sempat kami baca dan ada hal-hal yang perlu kami mohon penjelasannya tentang perbandingan antara masuknya Islam di Pegayaman dan Tegalinga. Jadi dikatakan jauh Tegalinga itu lebih dulu. Nah, ini perlu mendapat penjelasan. Selanjutnya, ketika dibandingkan di sini kami membaca bahwa Islam itu diprediksi masuk ke Tegalinga tahun 1300 atau 1400 Masehi di rangkuman hasil jejak informal ya pengurusan sejarah Islam di dasar Tegalinga. Itu diprediksikan Islam masuk ke Tegalinga sekitar tahun 1300 atau 1400 Masehi. Sementara dari informasi tadi apa yang disampaikan Pak Soeharto bahwa berkembangnya komunitas Bugis di mana saja itu dimulai saat kehancuran atau kekalahan Sultan Hasanuddin di sana, sehingga orang Bugis mencari hijrah daerah-daerah baru, dan itu abad ke-16. Maka ketika ini coba dibandingkan, Islam masuk abad ke-13 atau 14.300 1400 abad 13. Sementara komunitas Bugis baru berkembang ketika abad 16. Maka kalau ini diasumsikan dari Bugis akan ada kontradiksi. Karena Bugis itu baru menyebar ketika abad ke-16. Sementara di sini diprediksi ada 13. Ya, kami tidak membantah, tapi mungkin ini ada referensi yang dibaca dari mana angka 1300 atau 1400 ini. Tapi kalau penyebaran Bugis itu jelas abad ke-16 ketika Sultan Hasanuddin kalah dalam perang di sana, sehingga semua orang-orang Bugis mencari titik-titik baru untuk hidup mereka selanjutnya. Saya waktu masih kecil, saya hanya sering mendengarkan cerita-cerita saja, baik terutama dari Dato' Arsa. Teman-teman Dato' Arsa yang saya pernah menceritakan, dan bahasanya juga kasar. Yang megang peranan di sini dulunya itu adalah namanya Dato' Rasid. Itu dia megang peranan. Terus yang kedua itu orang-orangnya karena setelah itu nakutin, Dato' takut. Nah, itulah. Yang kedua, saya ketemu sama Dato' Dato' Ma'ruf. Saya ketemu sama Dato' Ma'ruf, ingat sekali, saya masih kecil itu, Dato' orangnya serem. Nah, seperti itulah Dato'. Itulah yang dari tokoh Islam di Tegalinga. Itu yang hanya itu. Terus untuk selanjutnya, karena saya lagi di Dato' Arsa, sudah barang tentu setelah Dato' Arsa itu malamnya Dato' Arsa tidak bisa ngaji, saya ngaji di Pak Umar. Bangun Pak Umar itu. Pak Umar juga menceritakan itu kakek mamanya nasi kodanya enggak bagus kalah tapi nakutin. Dengan awal-awal ada Dato' Arsa tersebut kena menep-menep nasi nangkangin. Itu orang-orang sabar, tapi bisa nangkangin nyiri takut dari ngaji, jadi takut dasar lain deket malu-malu tapi senang banyak kuis. Dia baru ngomong ke dia sabar-sabar tapi panas. Terus yang selanjutnya, pada waktu itu saya ini belum sekolah. Setelah sekolah berdiri hanya di madrasah Arya yang didirikan apa yang tertera di buku ini memang benar. Yang punya gagasan itu Pak Umar dan Pak Hasan Udamin, dan didampingi oleh, kalau itu masih mungkin Pak Haji Abbas, masih agak kecilan Pak Haji Abbas. Kalau saya sudah masuk kita di luar kepala, berdirinya Al-Hairiyah itu adalah tahun 60, tanggal 10 Oktober tahun 60 itu berdirinya.
Yang saya ingat, tapi sudah sebagian almarhum, yang pertama masuk adalah yang paling ingat saya adalah Bu Haji Hasanah. Betul Pak Haji, betul. Bu Haji Hasanah yang pernah masuk sana. Bu Mariam, Bu Haji Mariam, itu yang tahu. Saya kalau nggak salah, saya itu adalah generasi ketiga pada waktu itu di madrasah Al-Hadiyah. Jadi untuk pengembangan pengetahuan agama itu dibandingkan seperti sekarang itu masih lebih bagus dulu kalau saya rasakan gitu. Lebih bagus dulu karena ngajinya itu bagus sekali, diajar sampai apa, kalau belum hafal nggak berhenti. Ya terus sing meseh gitu, sing meseh itu aduh, sing meseh itu tadi sing bakat kan. Itulah tanda-tandanya yang saya tahu Islam, perkembangan Islam di negara ini. Nah, dari samping itu tadi disebutkan oleh Pak Harto, keris itu saya pernah, orang tua saya itu punya apa namanya, padi. Memang padi itu boleh dikatakan mengandung racun. Saya masih kecil, sebelum setelah besok saya nyari demak nih, amunnya demak saya bisa mati. Itu orang tua saya. Saya coba gitu, karena sudah sekolah dulu, sudah kelas 5, nanti sudah kelas 4. Itu saya ambil batunya itu, coba lah di pohon santen. Yang tanya betul sakti ke situ. Nah besoknya sudah gugur daunnya semua. Saya heran, tahu orang tuanya, orang saya itu diambil adiknya itu. Oh iya, barangnya bukan main, hilang saktinya katanya. Sekarang Pak itu saya cari setelah meninggal orang tua saya nggak ada. Cuma apa Mas? Oh ada. Alhamdulillah. Masih ada. Saya pernah nyoba itu santen besar sekali di ujung rumahnya itu, habis besar sekali bisa. Biasanya rontok daunnya. Orang tua langsung tahu, termasuk Pak Haji Mansahawi, yang saking lah kayak ini. Bapak saya saking lah kayak ini. Lain bapaknya ini Panji Sengen di melarang barang-barang kudu enak itu. Kalau Pak Haji Sahawi punya tukang batik, dia tahu siapa di mana dia. Kali kalau tiap malam Jumat itu dia asepi. Saya tahu dia asepi sama tiap malam Jumat itu. Tapi saya sudah merasa kesalahan memakai batik itu sendiri. Itu adalah kepunyaan orang Buddhis, katanya bahwa orang tua saya dapat warisan katanya dari kakek saya itu. Ya itu saja yang saya ketahui. Ada sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu yang tadi telah disampaikan. Sebab dari apa yang sudah pernah kami juga diminta untuk urun pendapat dari masuk agama Islam ke desa Tegalingga, dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh para pendahulu atau yang lebih tua dari kami, yaitu almarhum dari Pak Haji Abbas, ya, yang sudah merupakan suatu tokoh apa yang sudah tadi disampaikan dari awal itu. Jadi berkisar dari tahun tahun 17-an, ya, dimana saat itu orang-orang Islam yang pada awalnya yaitu berada di Pekanmungge, mungkin tidak jauh dengan apa yang di buku itu sudah tertera, ya,
Jadi di Tukadmuge akibat dengan adanya suatu perahu yang mereka gunakan untuk transportasi itu, kalau dulu itu ada di itu apa yang disebut dengan soang, ya, dengan soang itu, sehingga sampai sekarang kuburnya itu pernah kami ke situ juga, yang ada di sebelah barat sekolah, dan itu pun ada di belakang lapangan sepak bola. Konon di situ memang awalnya tidak tahu bahwa itu kubur. Ya. Awalnya ada orang membajak. Jadi orang membajak itu istilah barunya kan nengale, ya. Iya, nengale. Jadi itu di bawah pohon kelapa dia membajak. Tiba-tiba orang membajak itu sakit, nah, sehingga kepercayaan orang tua itu diminta kepada orang yang paranormal itu bahwa di situ ada kuburan, dan kuburan itu dulu sejak saya ingat yang paling memperhatikan adalah orang dari Banjarsangi yang bernama Bapak Sarudin. Pak Sarudin itu atau Bu Asma itu dipelihara dan diperbaiki, ya. Jadi dengan termakan usia bahwa itu kuburan Muslim karena lahannya itu adalah orang Hindu punya. Nah, jadi wallahu a'lam kalau sampai sekarang ini saya tidak begitu memperhatikan kuburan itu, dan kami pernah juga ke situ. Ya, apa yang sudah pernah kami sampaikan kepada orang yang minta berpendapat dengan saya, ya. Jadi kuburan itu sehingga sampai sekarang itu kami belum tahu pasti. Bahkan saat itulah jadi orang-orang yang ada di di Tukadmuge. Jadi awalnya makanya seperti tadi itu kan memang kami katakan udah dapat disampaikan, ya. Ini juga ya kami akhirnya paling tidak untuk menyampaikan juga kenapa orang-orang Islam itu dulu di sini. Jadi awalnya dia ini kan ladang, ya, ladang. Jadi saat-saat mereka itu mencari atau memperbaiki atau membabat hutan, ayo kita pergi Tegalinggah. Ya, itu Tegalinggah, makanya seperti tadi itu bahasa dari bahasa daerah. Jadi Tegalinggah menjadi Tegal yang linggah menjadi Tegalinggah begitu, ya, dengan bahasa yang telah dijadikan atau diperkuat. Jadi desa ini dijuluki desa Tegalinggah. Dan konon yang pertama sekali sampai sekarang juga terkesan, walaupun udah semuanya rumah bertingkat di Banjar Kubu itu, ya, kita udah dengar aja sampai sekarang ini masih terkesan Banjar Kubu. Banjar Kubu itulah yang di tempatnya Datuk Dolgani yang sekarang ini rumahnya Pak Saprudin itu. Pak Saprudin, bukan Pak Saprudin, ya, Pak Saprudin ada di Mulukunci. Dan itu Pak Ica. Dan itu memang ciri khas. Jadi di mana orang Muslim atau yang merupakan suatu misi dari agama atau mengembangkan ajaran agama sebagai pendakwah, jadi ciri-ciri khasnya itu adalah pohon sawu. Jadi pohon sawunya itu sampai sekarang itu ada. Setelah kita lihat juga di mana ada orang Muslim itu mayoritas itu tempat orang yang ada agamanya itu artinya ditokohkan. Ya, coba saja di sini seperti itu dulu Datuk Abdul Ghani, ada yang tadi disebut oleh Pak Mas itu Datuk Ma'ruf, ya. Begitu juga kalau di Mulukunci itu juga ada. Bahkan mereka itu memang orang, dia itu sebagai orang tua, tapi paling tidak ada juga jadi ilmu agamanya. Lebih-lebih di sini dia tepatnya almarhum jadi Bapak Ustadz Haji Abdul Rauf, itu kekininya
Ustadz yang tadi disampaikan tuh Pak Ma'ruf ya. Jadi disinilah sampai sekarang ini dengan adanya ciri-ciri khas itu, dan sampai sekarang masih terngiang. Rumah yang sudah bertingkat itu Banjar Kubu sekitar antara mil ke utara itu, sampai di perempatan itu masih terkenal Banjar Kubu. Dari Bulu Tangkis itulah sampai ke utara, sampai di perempatannya itu masih terkenal Banjar Kubu sampai sekarang. Orang-orang yang sudah lebih tua ya, jadi pasti itu dikenal dengan Banjar Kubu. Bahwa di Muslim ya itu yang pertama, rumah yang ada di Banjar Kubu tersebut yang ada di Monokunci. Jadi insya Allah kita juga sama-sama memprediksi atau mengira-ngira dalam ini, sebab yang otentik kita belum jumpai ya. Mungkin bisa jadi juga seperti apa yang ada di masjid kuno di sini, sebab di situ belum pernah juga di arkeologi, ada ilmu arkeologi yang mempelajari tentang benda-benda kepraspalaan di situ. Sebab masjid yang ada di utara ini pada tugohnya itu ada ukiran. Mungkinkah seperti tadi penyampaiannya Pak Harto itu bisa nanti disamakan dengan di mana ada ukiran-ukiran itu? Itu orang Singaraja, orang Lovina, Islam di Lovina itu semua tahu bahwa Islam di Tegalega itu dulu bermukim di Tukanmunge. Dan datangnya dari Bugis ke Tukanmunge itu dan tahu berapa lama sudah mereka bermukim di sana. Tahun berapa mereka bermukim di sana tidak tahu. Dan lamanya berapa tahun mereka bermukim di sana tidak tahu. Karena di Tukanmunge itu sudah ada komunitas agama Hindu yang notabene dengan pada zaman kerajaan itu sudah ada desa adat yang kuat, sehingga umat Islam yang pernah bermukim di sana itu tidak ada tanda tempat ibadah. Itu satu. Yang kedua, kapan pindahnya ke Tegalega juga tidak tercatat tahun berapa dia masuk ke Tegalega. Kan gitu. Nah, terus kemudian ini sebenarnya untuk menggali sejarah Tegalega ini sudah agak terlambat, tapi saya anggap tidak terlambat. Kalau masih saja ada almarhum Bapak Haji Abbas atau dengan Pak Jamil, ini adalah merupakan generasi kedua dari Bapak Haji Nur. Pada masa itu itulah ulama besar di Tegalega, Bapak Haji Nur. Nah, kami kalau dengan almarhum Pak Haji Abbas ini tidak bisa dekat, karena beliau seorang tokoh agama, seorang tokoh politik yang jarang ke lapangan. Kalau Pak Jamil ini saya dekat sekali dengan Pak Jamil ini, berinteraksi dekat sekali. Makanya saya tanya-tanya dengan orang-orang tua yang lebih tua yang sejajar dengan Datuk Bapak Jamil Rasidil satu dari dulu ini. Saya cocokkan dengan almarhum Pak Jamil. Mereka yang memaparkan, maka saya bisa memaparkan pada malam hari ini. Kemudian saya jawab dulu ke awal dari pertanyaan Pak Harto, ada identik dengan orang Bugis. Tadi sudah dijawab dengan Pak Haji Sarudin bahwa itu dengan panggilan Datuk. Saya tambahkan di Tegalega itu ada panggilan Cik, Ciksa, Cik ini, Cik Aisyah, pokoknya dari Cik lah pokoknya. Cik kan, Cik Bar, Nawan yang Jadi ada nama seperti itu. Nah, kemudian kami kembali. Kapan orang Tegalega itu sudah tahu bahwa di Tukanmunge itu leluhurnya bermukim, tapi di mana titik koordinat tempatnya ada, sehingga ini mungkin kepastian terkuat ya itu zaman Datuk Haji Nur. Kenapa terkuatnya? Itu kalau dilihat dari kuburan keramat di Tukanmunge itu tanah milik. Sebelah selatan itu situ semua. Selatan. Ini keramat di Tukanmunge. Saya kan sehari kamu itu kan apa ya saya sehari gitu. Jadi makanya saya dengan Pak Harto ini adalah teman sahabat lama, saya sahabat emosional dengan ini. Jadi saya kembali ke Tukanmunge. Nah itu terjadi karena tanah hak milik itu mau digerus digarap pada masa itu.
sehingga orang Hindu ini sakit. Ini saya dapat cerita dari orang-orang dulu. Saya paparkan dengan pelajaran betul. Sehingga orang Hindu itu kalau sakit itu ada istilah Balinya itu pedunangi dengan permas atau dukun Hindu permaswi, dia berbicara di luar darahnya mereka. Itu kita di Islam juga tahu bahwa Islam itu tidak bisa juga lepas dengan 3 jin untuk merekam di dalam hidupnya, setan untuk menggoda, malaikat mencatatkan hidup. Sehingga inilah yang mereka dipanggil oleh permas-permas itu, sehingga bisa membicarakan hal-hal yang dulu. Nah, sehingga juga dengan kepastian Allah, Allah memperlihatkan itu bahwa mungkin orang yang meninggal di sana itu orang lain juga. Nah, sehingga itu disangka juga orang Hindu itu dilawan dia. Artinya kenapa dilawan? Dia diupacarai itu. Istilah Balinya ada melapas. Melapas itu membersihkan, artinya dilawan. Kodrat itu dilawan dia. Tetap juga orang tua yang harta karena ini sakit. Sehingga ditanyakan lagi dengan yang permas ini bahwa di sana itu ada gubernur muslim. Orang-orang Hindu yang punya tanah itu tahu bahwa di Galia ada orang muslim. Ditanyakanlah ke sini. Nah, begitu ada informasi seperti itu, tokoh-tokoh di sini sudah tambah yakin bahwa baru ketahuan di mana titik koordinat itu. Ditunjukkan sama orang di kampung itu, sehingga orang tua dulu dari Datuk ini, anaknya siapa yang diajak ke sana, itu ditanamilah pohon jepun, kamboja itu. Bapak bisa cek sana bahwa pohon jepun yang ada di sana itu identik dengan jepun yang ada di kuburan Galia. Sing jepun Jepang. Jadi kan ada jepun daun-daun. Walaupun belum ada jepun macam-macam. Jadi jepun yang dari Galia ini di belakang sana. Nah, itu kalau diukur besar pohon Kamboja itu bisa kita lihat dari generasi mulai diketahui bahwa titik koordinat keramat ekstern. Nah, itulah menyambungnya dengan orang Galia. Kemudian Pak Abdul Rahman dengan Pak Harto jelas bingung mengenai Galia. Kenapa? Karena penduduk Galia ini kedatangan Bugis itu cukup kecil dia. Kemungkinan 5 kelompok atau 10 kelompok. Sehingga banyak orang pribumi yang masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena orang Bugis yang masuk ke Galia ini bukan orang sembarangan. Jadi mereka ada yang dakwah, baik secara internal eksternal. Terus kemudian bagaimana dia berdagang, bagaimana dia berdagang, sehingga itu dibuktikan wilayah desa Galia ini yang membentang ke barat, ke timur sampai Panjalu, masuk Panjalu, itu hampir 70% dimiliki oleh orang Muslim sampai Gunung Sari. Tanahnya, apakah itu membuka lahan hutan tanah hidis, apakah itu jual beli, apakah itu dari generasi Hindu masuk Islam, begitu. Nah, sehingga dengan dakwahnya orang-orang dulu itu, sehingga banyaklah di sekitar itu yang masuk Muslim di Galia, baik dari desa itu sendiri, dari Panji Anom, dari Tunju, dari Bedawi, itu baru, nah ini cucu dari Bedawi ini. Ini baru, kalau tidak salah baru 1 generasi ya. 2 generasi dia. Kalau dari sini dapur ini yang paling banyak. Karena kami sudah 5 generasi dari bapak. Ya, sini dapur. Sini dapur. Ya, kalau di sini dapur itu ada sistem, kalau ada kan pasak geger. Kalau di sini dapur itu ada pasak tojiwu, nah itulah yang datang. Pasak tojiwu itu ya masuk sini. Dan pada masa 6 generasi itu sudah masuk Islam sini. Sehingga sudah masuk Islam kedegaran. Nah, dengan cara bagaimana caranya dia dakwah? Dulu tidak ada rumah sakit, Pak. Orang sakit disembuhkan. Banyak perempuan-perempuan jadi pembantu yang melahirkan di mana ada bidan, tidak ada. Itulah terkenalnya Galia. Makanya di sekitar desa Galia pada umumnya di Bali itu mereka di anak keluarga desa Galia. Terus kalau dia dagang, saling kepercayaan sehingga orang Hindu tidak punya modal dimodali oleh orang Muslim.
begitu. Nah, dari generasi semuanya itulah sehingga tambah-tambah sehingga umat Islam di Tegalingga ini bertambah banyak. Jadi anggaplah dari 80% itu dari pribumi. Dan itu sudah saya omongkan kepada tokoh mereka. Gitu. Terus kemudian bagaimana cara bertani? Maaf ini, orang-orang tua dulu di Bugis di Tegalingga ini, itu kalau mau hujan lagi seminggu tahu ya Pak. Mau hujan lagi sebulan tahu nggak? Kalau mau bertanam hasil di bawah, yang hasilnya di bawah tanah dikasih tahu dia cara yang mana. Kalau hasilnya buah dikasih tahu dia. Kalau hasilnya bunga dikasih tahu. Makanya dijadikan pedoman desa Tegalingga ini oleh lingkaran Hindu yang ada di sekitarnya. Itu secara sekilas itu. Kemudian saya jawab, kenapa saya punya prediksi bahwa umat Islam di Tegalingga itu lebih dulu berbahaya. Begini, dulu sebelum penjajah itu desa Tegalingga itu 2 desa Pak. Desa Tegalingga, desa Menukunci. Ini Pak harus boleh jelas. Desa Tegalingga, desa Menukunci. Dengan pembuktian SD negeri ada di Tegalingga dulu dekat kantor desa. Di sekitar sini tidak ada. SD 2 ada di Menukunci karena di sana desa juga nih. Di sini sih kalau sudah ada. Cuma kehebatan leluhur kita itu menyekat desa Tegalingga itu seakan-akan poros desa ini kepada orang Muslim. Jadi berdekatan dengan Hindu, tapi berjauhan dengan Hindu. Jadi kita mengelompok, artinya tidak berbaur. Nah, itu jadi mungkin menjaga ukhuwah mereka. Itu. Nah kemudian setelah merdeka, desa kedua desa Tegalingga ini dengan desa Menukunci ini jadikan satu desa. Pertama berbekalnya Haji Nurudin. Di sana ada tercatat ya, Haji Nurudin. Inilah perbekal pertama dia. Nah kemudian Haji Nurudin ini untuk selanjutnya generasi kedua perbekal ini begitu terjadi perbekal di Tegalingga itu orang Islam, bukan orang Hindu Pak. Begitu penyatuan desa ini orang Islam pertama kepada desa. Nah terus kedua tahun 54 ya, tahun 54 perkembangan dengan penyebaran para ulama. Saya tembak itu saya. Sehingga 1912 mulai perkembangan pergolakan oleh perontal Belanda. Sehingga dicetaklah para ulama-ulama. Sehingga di Bangkalan di Madura dicetaklah kalau yang masuk ke Bali adalah Kiai Bafaki. Ini bercokol di negara dia di mana? Nah, kemudian murid santri-santrinya Ustaz Ali inilah yang mencetak pondok pesantren yang ada di Bali mayoritasnya. Itu bisa dicek. Terus kemudian santri-santrinya Ustaz Ali inilah yang kebanyakan lolos sebagai PNS, baik di pekerjaan Departemen Agama, guru agama seluruh Bali. Itu bisa dicek. Dan kemudian setelah Kiai Bapak itu, kalau di Pegayaman yang saya tahu, almarhum Kiai Haji Mahfuz. Itu ada keturunan sana dia. Kiai Mahfuz ini katanya orang Pegayaman itu mengajar ngaji di Mekah ya. Terus sebenarnya kalau di Lombok itu ada Kiai Abdul Majid, Tuan Guru. Ya itu ya di Lombok ini sekelas itu. Nah kemudian kita berbalik ke Tegalingga. Santrinya Ustadz Ali inilah dari keturunan Rajinur Bapak Umar. Pak Umar ini anaknya dari Ratu Ketua Asar Pak Umar. Inilah yang muridnya dua dengan Pak Sandamin. Inilah yang merencanakan pertama pendidikan madrasah Tegalingga, yang kemudian banyak menelurkan alumni sampai sekarang dan dilanjutkan dengan keluarga dari beliau. Saya punya suatu perhitungan, maaf ini di sini bukan mencari suatu manakala. Jadi ada suatu uji mati. Kenapa saya katakan Tegalingga itu lebih dulu dengan Pegayaman? Kalau Pegayaman itu yang datang pasukan Pak 100, katanya berapa? 100. Kalau sekarang penduduk Pegayaman berapa? Berapa? 7.200. Anggap satu generasi 50 tahun. Dari 100, anggaplah dari 100.
Berapa butuh generasi untuk mencapai itu? Kayak begitu. Dan Pegayama tersebar di mana-mana. Ya, anggaplah seperti itu. Anggap yang mungkin di Pegayama saja. Kalau di Tegalingga dari hitungan puluhan, itu sekarang umat Islam udah deh, bisa ke sini 3.700. Butuh berapa generasi untuk mencapai itu? Itu dari siklus penduduk. Kemudian lisan. Kalau zaman pohon sawu itu sepengetahuan saya, pohon sawu yang paling besar-besar dulu ada di rumahnya kaki Esan, itu kakinya Salino. Dulu zaman Belanda sudah jadi kepala dusun kalau sekarang. Gajinya itu cuma korek api. Gaji harus korek api. Kalau bapak sekarang jadi harus mau nggak gaji korek api? Karena api dulu waktu itu belum bisa dibikin. Digesek begitu. Begitu. Di sana ada 3 pohon besar-besar pohon sawu. Yang lebih besar dengan yang ada di Datuk Nur ini. Lebih besar itu. Itu jadi mungkin beda-beda sedikit ya. Yang kedua, pohon jeruk kamboja. Kalau tidak ada pohon jepun, saya rasa untuk di Bali, maksudnya di Kabupaten Buleleng dan di Tegalingga, saya kira tidak ada yang lebih besar daripada di Tegalingga. Karena penduduk Bugis masuk ke Tegalingga itu bermukim di rumahnya Pak Marsuni itu sekitar 100 meter dari kuburan sekarang. Biasanya orang Muslim kalau di mana bermukim, 2 yang mereka selesaikan, kuburan tempat ibadah. Nah, kenapa tempat ibadah itu dekat dengan kuburan? Karena supaya setelah ada orang meninggal menyalakan langsung kubur. Dan kebetulan tempat itu adalah tempat tertinggi. Mungkin Bapak kalau bisa berdiri Mas Joni lain bisa semua dilihat. Itu orang-orang tua dulu mencari view, karena tidak ada pengasuhan. Kalau dulu aja pendengaran perlu kunci Pak, dulu karena belum ada suara. Itu tempatnya tinggi. Gitu. Nah, terus kemudian di Tegalingga ini, kenapa saya kembali bilang lisan dan lisan? Itu orang-orang tua dulu di Tegalingga itu juga ada budaya pantun Pak. Bagaimana ada pantun? Ada tapi berkutang itu sing kamu. Nah, berarti kan sama juga ada persamaan. Entah dari mana dia ada persamaan. Kan begitu. Nah itu. Nah, saya kira seperti itu gambaran desa Tegalingga. Adapun ada lebih spesifik bagaimana di cara perkembangannya, dan itu bisa di cross check orang-orang yang masuk Islam dari masing-masing desa itu. Saya tunjukkan orangnya ini, dan salah satu anak dari Datuk Nur ini, dia bersaudara 6, satu perempuan namanya Dadong Nursani, itu adalah ibu dari nenek saya. Nah, itu mengislamkan orang Pajiano, namanya apa? Darsian. Kemudian saudaranya Pak Darsian ini masuk Islam lagi, namanya Kinyoman Lolokan. Mungkin ini orang-orang dulu tahu ya, Lolokan. Dan dia sudah ada di sini. Kemudian sepupunya itu masuk Islam lagi, namanya Ibiru, dia waktu Hindu. Setelah di Islam namanya Abdul Hasan. Nah, kalau yang disebutkan Pak Ahmad tadi, leluhurnya Pak Haji Nur ya, dari Mambaraja itu dari Pegayama. Jadi Pegayama itu betul. Dan, ya, kalau yang datang dari Pegayama yang terakhir almarhum Amin datang. Itu dia. Makanya dikatakan Amin datang dia. Terus kemudian saya lupa menyampaikan lagi satu, bahwa dari Hindu dari Goa itu juga masuk Islam sini. Nah, jadi sehingga dari sekian itu, sehingga 80% lah itu dari pribumi masuk Islam. Makanya jelas Bapak ini. Makanya desa Tegalingga ini terdiri dari sekian ras dia. Sudah diatur Tegalingga Pak. Tidak bisa diatur orang Tegalingga kecuali angkanya yang kita katakan lebih sudah diatur. Karena dia terdiri dari sekian ras.
Amerika Terus itu. Ya, terus kemudian saya tambahkan bahwa dulu caranya dia menjaga Islam itu masing-masing nyantri, Pak. Umpama ini bisa baca Quran sudah nyantri, bisa Quran nyantri. Nah, dari keilmuan orang-orang tua dulu kita ini, kita jauh Pak ya, maaf ini saya terlalu jauh tinggi bicara. Mungkin Bapak bisa periksa di Malaysia itu ada Kepulauan Pinang. Penang. Itu ilmu mereka itu masuk Aceh, masuk ke Sumatera, ke Kepulauan Riau, kemudian masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Purbalingga. Itu. Jadi saya ilmu leluhur ini sudah lenyap di dalam buku Purbalingga ini pada ada lagi. Kalau sekarang ada orang-orang pintar ini mungkin dari hasil modal di Lombok, dari Jawa. Gitu. Jadi asli ilmu orang leluhur kita itu sudah ada, sudah lenyap. Nah itu hanya sekilas itu yang perlu sampaikan. Apabila itu kami dapatkan dari orang-orang tua dulu dan kami cocokkan dengan almarhum Jamil, karena kami dekat sekali dengan Pak Jamil. Karena kedua orang tokoh ini adalah tokoh politik, Pak. Makanya dua orang ini terkenal di desa-desa lain. Nah itu mungkin yang perlu sampaikan. Ada pernyataan lain. Ini saya sampaikan. Itu sejarah keramat. Di Melukunci itu ada juga yang tahu ada kuburan, Pak. Itu di sebelah rumah saya. Dulu tanah itu dimiliki oleh Esa itu katanya, Saino. Itu dapat kami cerita. Tahu dari Singaraja sudah tahu bahwa di Melukunci itu lurus dengan Masjid Nurul Huda itu ada keramat. Terus kami tanya kepada orang tua dulu kaki Esa ini nyantri ya. Nah, kebetulan di kamar tidurnya itu kita berdasarkan itu nih Pak, begitu. Di bawah tempat tidurnya itu terkumpullah tanah. Jadi seperti bukan itu. Nah, antara lain santrinya ke Esa ini bapak saya disuruhlah membersihkan itu keluar, sehingga lagi 3 hari ada itu. Tanah itu bukan itu. Nah, dengar cerita itu dibongkar rumahnya. Dulu sebelah selatan banyak desa. Kemudian tahun 80 dijual tanah itu oleh bapaknya Pak Sarnon pada nenek saya. Nenek saya dijual pada saya berikan rumah di sana. Maunya saya terus semua supaya ada keramat. Maaf saja saya sebenarnya sedang separuh-separuh percaya dengan keramat. Ya. Tidak percaya keramat, ya juga. Tapi saya tidak mau mengambil situ. Hanya kami sisihkan. Tidur nggak? Tidur bukan apa. Akhirnya saya sisihkan di kuburan itu. Jadi saya tempelkan pada tembok rumah saya yang di pojok. Keturunan Raja Kemenuh di Banjar. Itu kebetulan baik sekali dengan saya. Jadi keturunan raja-raja kecil di Buleleng ini semua dulu dengan saya, maaf saya. Itu juga dengan saya. Dia mendapatkan benda itu, kalau bahasa Balinya jembung ya, jembung mangkok itu. Tapi kalau dilihat dari bentuknya itu mirip-mirip Cina dia. Nah itu waktu itu saya tanya kepada beliau, ide bagus Kemenuh Marbaun. Nah itu dia mancing Pak, mau tempat balen, ya dia tempat. Nah diketemuilah itu balik jemur itu, setelah dibuka di dalamnya itu ada botol kecil berisi minyak wangi dan kemudian Al-Quran kecil seperti anjaru itu. Saya tanya pada beliau apa kulitnya? Kulit. Nah terus jembungnya itu mangkok itu saya kasih. Nah setelah saya lihat itu ada ukiran ayat kursi di dalamnya itu rapi betul ya. Kalau di pinggirnya itu ada kubah-kubah masjid di pinggir mangkok itu. Nah saya dengar dari Bundan benda itu saya sudah terima hampir 4 tahun yang lalu. Dia sudah dapat mungkin 11 tahun. Temukan di keramat sebelah utaranya di pinggir laut. Ya, itu sebagai tambahan aja ya. Bisa saja, tapi saya tidak tahu, saya bukan ahli sejarah itu. Tapi kayaknya salah peran dan belah sebelah ya.
Itu aja kan coba nanya buat sih gitu. Aja selama juga. Itu sing gimana ya? Terima kasih Bapak Jailani atas tambahan informasinya. Jadi sejak jam 8.30 saya hitung sampai jam 11 itu pikiran kita itu melambung kemana-mana, ya kan? Jadi melakukan perjalanan dan itu mahal sekali perjalanan. Bercerita dari soal abad ke-10, 1648 dan lain sebagainya. Jadi kita sedang buat saya ini hanya ingin memotivasi tim ini, tim 5 ini sementara, mungkin bisa tambah 6, 7 dan lain sebagainya. Ini spiritual journey, jadi perjalanan spiritual karena kita mencoba menjajaki siapa kita, ya kan? Jadi sebuah komunitas, sebuah budaya itu kalau nggak mengerti identitasnya itu pasti lemah. Pasti dia punya kelemahan yang fundamental. Karena apa? Tidak mampu komunitas itu menelurkan budayanya, mendokumentasikan kemudian menuliskan, sehingga nggak ada jejak. Kalau kita flashback misalkan sejarah Nabi, kita mengenal 25 Nabi. Pertanyaan saya, ada nggak sejarah Nabi yang dikodifikasi, yang dirumuskan sebegitu hebat selain Muhammad? Nabi kita nggak ada. Nabi Musa kita tahu ceritanya jadi dari Al-Quran. Nabi Yunus ini cerita-cerita potongan dari Perjanjian Baru. Tapi yang menulis, kalau kita jejak misalnya Nabi Yunus itu kakeknya siapa, nggak ada yang bisa jawab. Karena apa? Tradisi tulis belum berkembang. Tapi salah satu mukjizat Rasul itu adalah ketika dia dapat wahyu pertama itu untuk Iqra, maka dia punya kesadaran wa uktub. Jadi itu satu tarikan nafas. Kalau tidak ada uktub, itu nggak ada Zaid bin Sabit itu yang memulai menuliskan Al-Quran. Itu sebuah tradisi dibangun dari seperti itu, ya kan? Kemudian akhirnya setelah Nabi wafat dimulailah pengumpulan lontar dan lain sebagainya karena ada kesadaran untuk menulis. Kalau nggak, bayangkan kita nggak punya Al-Quran. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mushaf Utsman yang kita pakai itu adalah hasil jerih payah para sahabat, ya kan? Itu tentang Quran. Tapi pertanyaannya tentang Nabi, siapa yang menulis? Itu 2 abad setelah Nabi wafat itu baru ada kesadaran orang menulis sejarah Nabi. Namanya siapa? Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq itu pertama itu tidak sistematis, yang kemudian diperbaharui oleh Ibnu Hisham, ya kan? Itu 2 abad setelah Nabi wafat. Tapi itu menjadi sumber utama sejarah Nabi. Itulah kenapa misalkan Islam itu tegak, itu lurus karena apa? Nabi jejaknya. Kalau saya baca dengar maulid di sini, yang dibaca Barzanji itu keturunan Nabi itu bisa disebut sajarah yang dibilang Mansa tadi itu. Itu lancar betul Nabi itu. Abdullah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, terus sampai Kilab, sampai Hisham itu ada semua. Karena ditulis. Pertanyaannya, kenapa Tegalika nggak ada yang menulis? Kan? Padahal ini harusnya ini sudah sejak lama. Saya masuk di sini sebagai orang luar itu tahun 86. Masih pacaran saya dengan istri saya. Saya mendengar cerita itu dari Pak Haji Abbas itu saya exciting betul. Dan dia tunjukkan waktu itu ada catatan dokumen itu bahwa Muslim kita ini dari Bugis, dan dia punya catatan waktu itu. Saya nggak tahu catatan itu masih ada apa enggak. Tapi saya nggak sempat mengkopinya itu. Tapi cerita-cerita itu kan menjadi menarik. Benarkah Bugis? Nah ini saya menarik tadi Pak dari Pak Soeharto itu. Jadi pendekatannya betul itu. Satu, pendekatan folklore atau cerita rakyat atau hikayat. Karena di mana-mana di Indonesia ini tradisi yang dibangun itu oral. Gak ada tradisi tulis. Jarang sekali budaya kita itu punya tradisi tulis. Ya kan? Setelah oral kenali budayanya. Ternyata begitu ditantang, sebelum Mansah bilang itu ada kalimat datuk, saya sudah nulis di sini.
ini kalimat datuk itu identik memang dengan budaya Bugis. Karena orang Bugis itu kan tadi diceritakan Jailani itu, dia masuk misalkan itu, dia orang Bugis lah yang mengembangkan sastra Melayu di Riau, namanya di Pulau Penyengat. Di situ ada namanya Raja Ali Haji, itu orang Bugis yang kemudian menjadi budayawan Melayu. Di Aceh, Sultan-Sultan Aceh itu berkembang itu karena ada orang Bugis. Itu udah terkenal sekali. Pertanyaannya apakah itu memang misalkan kalau dilacak, betulkah setelah kalah Sultan Hasanuddin itu oleh VOC? Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan memang betul setelah dia kalah dengan VOC, tapi jauh sebelum itu kalau baca ya misalkan, kalau mengaku orang Bugis itu harusnya tahu dokumen yang disebut La Galigo. Ada yang pernah dengar? Sekian ribu halaman. Iya kan? Dan epik La Galigo itu lebih panjang dari Mahabharata, lebih panjang dari Ramayana punyanya orang India, dan lebih panjang dari tradisi Yunani yang ditulis yang namanya Homerus. Itu dahsyat. Dan itu La Galigo namanya. Itu buat orang Bugis itu kitab suci. Ya kan? Nah, kalau mau ditelusuri itu sampai ke sana, saya lagi tanya nih tadi, yang di Sofyan katakan itu, saya lagi tanya, di mana di daerah Sulawesi Selatan ini orang kalau maulid itu pakai telur, ya kan? Betul nggak Amanda? Saya banyak sekali teman di Bugis, mulai malam ini udah mulai saya kontak, saya pengen tahu nih supaya tradisi ini, budaya ini bisa kita telusuri, gitu kan? Jadi betul yang dibilang Pak Suartono itu, tugasnya tim setelah ini adalah mengidentifikasi sejarah ini berdasarkan folklore, hikayat. Hikayat itu menjadi penting. Di dalam tradisi penulisan sejarah atau historiografi Indonesia itu ada dua pendapat. Orang seperti Anhar Gonggong yang selalu menggonggong itu, atau Sartono Kartodirjo yang menulis tentang revolusi petani di Banten 1855 itu hebat-hebat, tapi dia kekeh dengan pendiriannya. Dia bilang no document, no history. Kalau nggak ada dokumen itu nggak sejarah namanya. Itu diperkuat dengan beberapa peneliti dari Amerika, dari Inggris, Morrison juga begitu mengatakan. Saya mencintai buku-buku sejarah. Tapi kemudian datang sarjana sarjana Belgia, Jan Falsina. Dia bilang oral story is a history. Jadi sebetulnya hikayat itu juga bagian dari dokumentasi kesejarahan. Jadi saya bilang kalau yang dibilang itu Jailani misalnya lisan dan lisan itu artinya bisa didokumentasi cerita-cerita itu. Karena itu tim ini nanti harus mengumpulkan berapa banyak kisah-kisah itu yang mungkin malam ini nggak sempat diceritakan. Itu Pak Masudin masih gemetar cerita itu. Baru nusuk badik ke pohon santan mati itu dia langsung itu aja ya. Tapi folklornya masih banyak itu. Saya yakin itu, ya kan? Jadi setelah ini mengumpulkan folklor itu adalah bagian dari tradisi untuk memperkuat identitas itu orang Tegalingga. Kenapa? Saya ini baru menyelesaikan, baru 3 hari lalu saya bawa tim ke sini. Saya diminta untuk menelusuri. Jadi ada seorang profesor di Universitas Syakuala, Banda Aceh, namanya Profesor Kisnullah. Itu menelusuri jejak salah seorang panglima, saya banyak sekali panglima, namanya Panglima Hitam. Dia telusuri jejak Panglima Hitam sejak tahun 65. Lahirnya itu sekitar 1 tahun sebelum Cik Dipiro, 1837-1838 gitu kan. Nah, ketika diceritakan itu semuanya dari hikayat, nggak ada dokumen tertulis sama sekali, nggak ada. Tapi si profesor ini nggak kalah semangat. Bayangkan 65 sampai tahun 2022 berapa? 57 tahun lebih dia hanya mengumpulkan hikayat, tutur dari orang tuanya, cerita dari ulama ini, wawancara tokoh ini, itu dia kumpulkan semua. 1000 halaman. Dan ini insya Allah akan jadi saksi. 1000 halaman itu dibawa ke Tegalingga. Saya bawa beberapa waktu lalu profesornya itu ke sini, 2 orang. Jadi saya bantu mengedit itu. Dari 1000 halaman itu, setelah saya editing, itu jadi 300 halaman. Kenapa saya lakukan itu? Supaya kita ini punya basis akademiknya. Apa itu? Dokumen. Nah sekarang saya tadi tanya-tanya dengan Pak Dodi. Saya bilang Pak Dodi,
Belanda itu masuk ke Buleleng ini tahun berapa? Dia bilang sekitar 1845, 46 gitu kan. Kalau 1846 masuk ke sini, itu berarti lebih dulu daripada Belanda masuk ke Aceh. Ke Aceh itu 1873. Ya kan? Nah, apa yang mau saya lakukan penyemangat ini? Memang sekarang kalau dari tradisi lisan dan artefak, lisan dan lain sebagainya itu harus dikumpulkan, dan cerita itu harus dikumpul digali, itu penting, ya kan? Setelah itu apa? Untuk menjustifikasi ini nanti diperlukan dokumen. Saya waktu diminta untuk membantu penulisan Panglima Hitam itu no dokumen sama sekali. 1000 halaman dia punya cerita, tapi ceritanya up and down, naik turun. Wah, nggak jelas, di sini begini, sini begitu. Tapi setelah saya adu dengan referensi event, kejadian-kejadian dalam sejarah Aceh itu ketemu. Di mana ketemunya? Jadi di Leiden University di Belanda itu ada sebuah perpustakaan online dalam bahasa Belanda yang di situ menyimpan yang disebut dengan verslag. Apa itu verslag? Verslag itu adalah laporan-laporan Belanda. Belanda itu hebatnya, kalau dia turun ke sebuah daerah pasti dia tulis laporan. Saya nggak yakin kalau Belanda masuk ke sini 1846 ini nggak ada laporannya. Jadi pasti ada itu laporan. Nanti saya lacak itu, ya kan? Jadi itu penting sekali menurut saya itu. Pasti dapat itu. Kalau Belanda ada interaksinya dengan sebuah daerah, itu pasti mereka punya catatannya. Saya yakin ada. Kemarin ini baru kejadian waktu saya meneliti Panglima Hitam itu, dia bilang nggak ada dokumen. Sekarang saya temukan lebih dari 38 dokumen berkaitan dengan satu tokoh saja, Panglima Hitam. Nah, saya ingin memberi semangat sebetulnya. Karena apa? Saya mencintai sejarah. Bahkan lebih jauh dari itu. Saya sekarang alhamdulillah nih sudah mulai, karena saya bukan ini ya, jadi semacam kemarahan itu melihat pendidikan agama Islam itu di buku-buku teks pendidikan agama Islam itu sebetulnya disajikan kepada anak-anak itu bukan sejarah Nabi. Tapi lelah kita melihat. Karena itu saya ingin mengembalikan itu PA itu basisnya harus sirah nabawiyah, bukan fikih. Karena fikih itu belakangan jauh sekali, 3-4 abad sesudah itu. Tapi melihat misalkan saya ketemu kitab namanya Al-Muntazam, itu 3 tahap setelah Ibnu Hisham itu dasar sekali cerita seorang Abdullah. Selama ini kita cuma kalau dibilang siapa ayahnya Nabi Abdullah, tapi dikatakan siapa Abdullah itu, apa wataknya, nggak ada yang bisa menceritakan. Cukup sampai di nama itu. Kalau ditanya Aminah ibunya Nabi, iya saya tanya Aminah itu wataknya seperti apa, nggak ada yang orang bisa menceritakan itu. Iya kan? Pak Masudin belajar dari pesantren ke pesantren nggak pernah menemukan itu. Nah, sekarang itu di kitab-kitab itu mulai digali lagi. Jadi maksud saya apa? Jangan pernah misalkan kita patah semangat. Jalani mengatakan ya sebetulnya agak terlambat. Meskipun saya bilang nggak terlambat, nggak ada kata terlambat. Jadi saya catat semua yang malam ini saya ketik tadi. Jadi saya akan menjadi ingatan saya. Saya ingin membantu. Jadi saya sifatnya adalah saya supporting saja. Kalau dibilang nggak ada dokumen, no way, nggak mungkin. Pasti ada dokumen itu. Cuma kita belum ketemu aja. Ya kan, cuma kita belum lihat itu. Temuan itu tadi yang lempengan perunggu itu di sana itu, wah itu dahsyat sekali kalau bisa kita itu kan. Bahkan katanya Cina dan Timur Tengah sudah datang sejak abad ke-10 kan, bahkan di sini. Itu menarik sebetulnya untuk menarik. Ada 40 yang dibawa Majapahit ke sini, dan itu bisa jadi itu juga orang Bugis gitu. Yang kemudian kata Jelani bisa jadi yang menyembah 5 orang masuk ke sini. Iya kan? Who knows? Nah, ini sebetulnya jejaknya sudah mulai kelihatan gitu. Iya kan? Mansa pakai perasaannya. Pokoknya rasa saya Bugis. Iya kan? Bugis atau tidak sama sekali, ya kan? Nggak apa-apa, tapi kan pembuktian secara budaya, secara artefak, nah itu menjadi kewajiban dari semua yang ada sekarang ini di Tegalingga gitu. Jadi apa peran saya? Saya hanya ngomporin aja. Nanti saya pilihkan soal metodologinya, saya pilihkan bacaan-bacaan yang mendukung. Misalkan aspek historiografi ini nggak mungkin kita mengikuti Anhar Gonggong
dan juga Sartono Kartodirjo. Ada pendapat lain, siapa? Bekas Menteri Pendidikan itu, namanya Nugroho Noto Susanto. Nugroho mungkin sama seperti Jan Falsina, dia bilang apa? No story, no document. Dibalik, kalau nggak ada cerita, nggak akan ada dokumen. Rujukan dia apa? Ada satu buku yang ditulis orang Belanda, itu namanya Hikayat Raja-Raja Pasai. Betul nggak? Itu hikayat judulnya, artinya ngarang bisa jadi. Tapi itu jadi dokumen abadi, padahal yang nulis orang Belanda. Masa kita nggak bisa menulis Hikayat Tegalingga? Gitu, ya kan? Harusnya kan bisa. Orang Belanda aja bisa tulis soal Hikayat Raja Pasai. Judulnya hikayat. Gitu. Nah, maksud saya, Pak Amung, Pak Tono, ini luar biasa temuan-temuannya itu kan, ada artefak, ada apa itu nanti, wah, kalau kita kolaborasi itu luar biasa sekali. Riset-riset soal itu akan menjadi lebih menemukan ini ya, angle-nya bahwa identitas Islam di Singaraja ini, saya tuh sepakat sekali, dia adalah faktor utama yang membantu Raja Buleleng, Panji Sakti. Ya kan, cuma kan ceritanya ini macam-macam, ada yang pasukan terstruktur, tapi ini mungkin yang masuk ke Tegalingga ini gerilyawan, bukan pasukan inti ya. Kemudian dikasih disasi itu ke Pegayaman kan gitu kan. Bisa jadi dia gerilyawan Pak gitu kan. Jadi nah ini sebetulnya cerita-cerita menarik di balik itu pasti akan kita temukan. Nah ini sebetulnya rasa penasaran saya sejak lama ingin menuliskan. Saya bilang, nah Acung ini pendekatan kan beda lagi. Tirakat itu juga sah sebagai sebuah pendekatan untuk memulai. Makanya saya bilang ini temuan awal gitu kan. Kalau temuan kedua, ketiga itu misalkan nanti lebih memperkuat itu juga nggak jadi masalah. Gitu. Jadi jangan dibayangkan misalkan kalau Acung membaca kitab Tajus Salatin itu, ya kan? Itu awalnya itu adalah soal-soal gaib, soal cerita raja-raja. Tapi kemudian dia menjadi otentik karena kemudian ada orang yang meneruskannya sambil menemukan fakta-faktanya. Nah, saya kira ini, saya sih dari tadi menikmati betul itu. Kalau diskusi kayak begini itu kayaknya kita kayak jalan-jalan pikiran kita itu, dan itu mahal sekali. Ya kan, imajinasi itu mahal sekali, dan saya bersyukur saya dapat berkenalan dan mendengarkan langsung Pak Amung, Pak Harto, nggak ada no-nya ya, tidak Harto saja. Jadi, nah ini membuat saya misalkan ya sudah harus ada dalam pikiran saya setelah ini itu tim itu harus mengumpulkan sebanyak mungkin folklore, hikayat, cerita dari orang tua itu. Nanti dari cerita itu bisa tersambung. Yang kedua apa? Artefak. Sofyan bilang ada itu masih badik itu di mana itu? Kalau masukin jangan-jangan badiknya udah terbang kemana gitu kan? Dia nggak tahu. Jangan-jangan di bawah tempat tidurnya dan lain sebagainya gitu kan? Nah itu juga masih bisa kita telusuri. Misalkan seperti kata Acung tadi, waktu dia di Sulawesi Tengah dia sempat juga jalan sampai ke Goa, sampai ke Bone, itu masih bisa ditelusuri, gitu kan? Jadi artinya nggak mungkin tidak ada pertalian gitu. Nah, misalkan nanti kalau kita mau cari akses, mohon maaf, saya informasi aja nih Pak Amung. DPD RI termasuk Pak Bambang kalau nggak saya yang di sini itu salah satu anggotanya, itu mengundang saya, Pak Lanyala Mataliti, ketua DPD. Jadi mengundang saya untuk memberikan perspektif tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh DPD. Itu anggota DPD itu agak aneh menurut saya. Kenapa? Rata-rata tuh berpikirnya politikus, padahal dia representasi daerah. Dia bukan politikus. Itu hemat saya. Kenapa begitu? Terbukti waktu saya mengisi itu, saya ujinya sederhana saja. Ada seorang senator istilahnya kan, kalau DPD itu dari Jambi. Saya tanya, Pak, berapa Bapak hafal folklore tentang Jambi? Dia nggak bisa jawab. Bapak tahu nggak tokoh yang paling paripurna di Jambi dalam sejarah Jambi yang sekarang itu masih bisa diingat oleh anak-anak di sekolah? Ada. Nah, berdasarkan teori itu sebetulnya Bapak sekalian, ini kita membutuhkan sejarah-sejarah lokal ini ditulis. Karena dari sejarah lokal ini nanti kalau dipertautkan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu kabupaten ke provinsi,
provinsi ke provinsi lain, itulah yang mengikat Indonesia. Sekarang riset ini sedang diajukan. Saya bilang mohon teman-teman dari DPD ini, kalau punya uang operasional itu sisihkan zakatnya 10% untuk riset-riset lokal wisdom. Melalui apa? Riset-riset tentang hikayat, riset-riset tentang lokal history. Nah itu yang selama ini nggak pernah digali oleh DPD. DPD itu berpikirnya sama seperti politikus, dia minta jatah buat bikin jembatan, mau bikin masjid, itu. Padahal bukan tugasnya, bukan itu. Sebagai representasi daerah itu dia harusnya lebih paham tentang budaya dan tradisi daerahnya masing-masing. Nah mudah-mudahan ini agak perubahan ke depan. Itu katanya saya mendengar ini mereka akan ada slot anggaran yang bisa kayak call for papers gitu. Jadi kalau ada sebuah local wisdom melalui hikayat ini diangkat, tapi proposal yang bagus itu akan dibiayai oleh DPD. Ya kan Pak? Jadi itu karena saya provokasi. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 ini, di tahun anggaran ini, saya ingin satu cerita nanti soal hikayat Tiga ini itu juga bisa masuk mengajukan diri supaya nanti timeline kelanjutan riset ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu bukan pendapat ya, ini cuma memprovokasi aja bahwa pentingnya mengingat sejarah. Tanpa mengingat sejarah kita nggak punya identitas. Kalau kita nggak punya identitas, kita nggak akan kuat. Lahir batin nggak akan kuat. Jadi itu yang harus kita tunjukkan. Kenapa? Kita harus ingat anak cucu kita di sini banyak sekali. Bayangkan kalau dia nggak tahu cerita Datuk Nurnya, dia nggak tahu cerita Datuk Subutnya, habis Pak, dimakan usia. Itu kan sedih. Nah karena itu yang tersisa sekarang ini, nanti kita bicarakan ya soal timeline, soal teknis lainnya apa yang mau kita lakukan. Di antaranya itu yang menarik itu yang tadi ditawarkan oleh Pak Soeharto itu. Mulailah dengan mengidentifikasi folklore, hikayat, mulailah dengan mengidentifikasi artefak budaya yang bisa dikumpulkan. Nah itu nanti kita verifikasi kepada tempat asalnya. Di mana kalau memang Bugis yang mana nih? Kita harus dihampiri ke sana, nggak apa-apa. Kita cari modal supaya nanti jangan tahu Bugis tapi nggak pernah ke Bugis, kan gawat. Harus jalan sampai ke sana gitu loh. Ya tidak perompak soalnya. Iya kan? Pokoknya Bugis gitu. Harus tahu ke sana. Jadi sudah ada masjid 99 Asmaul Husna itu di Makassar. Cantik sekali masjidnya. Saya kira itu Hanif, mohon maaf agak sedikit panjang. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barangkali sedikit agak akademis saya sampaikan. Begini, di dalam penulisan sejarah itu, dalam tradisi ilmiah ya, itu ada beberapa syarat pentahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah sumber. Ini dulu. Sumber itu ada dua, sumber lisan dan sumber tertulis. Nah ini sumber lisan biasanya dalam bentuk tertulis itu adalah seperti misalnya prasasti, ya, yang ditulis baik di kayu ataupun di batu, ya, longkar. Kemudian kalau yang lisan ya seperti tadi folklore, legenda, ataupun cerita rakyat dan sebagainya. Itu biasanya jadi sumber dalam penulisan sejarah. Kemudian tahap berikutnya adalah dilakukan semuanya kritik sumber, ya. Apakah sumber-sumber yang digunakan itu benar-benar autentik dan diuji dulu. Jadi kalau dia misalnya prasasti asli atau tidak, kayunya, batunya dan sebagainya. Kemudian kalau bukti arkeologis lagi ya, misalnya ada kuburan, apa kuburan benar tidak kuburan ini diuji, ya itu ada ahlinya. Nah setelah melalui tahap ini baru kemudian dilakukan interpretasi namanya. Nah interpretasi inilah kemudian bekerja, mungkin ada imajinasinya juga ya di sana terhadap apa yang diperoleh dari sumber-sumber itu. Nah setelah demikian baru dituliskan penulisan dalam bentuk historiografi itu tadi. Ini umumnya yang dikenal di dalam penulisan dunia, penulisan sejarah yang historiografi. Nah kalau saya perhatikan makalah ini, katakan saja makalah ya, hasil telusuran ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuman persoalan mengenai sumber, nah ini yang jadi utama ya. Sejauh yang kita periksa ini
sumber yang digunakan lebih banyak bisa ya. Sedangkan sumber-sumber lain misalnya prasasti jelas tidak ada ya. Tapi kemudian yang lain misalnya bukti arkeologis apa seperti kuburan, ya, batik ya dan sebagainya. Nah jadi ini belum cukup memadai dari segi persyaratan tadi itu. Oleh karena itu timnya memang harus bekerja keras dulu ya. Nah sehubungan dengan soal sumber ini tadi Pak Bedawi, saya kok tiba-tiba merasa mendapat teman yang menurut saya level ini di atas rata-rata. Kalau mungkin saya minta nih Pak Bedawi bisa sebagai tim apa di EPSC ya, tim ahli gitu lah. Karena saya dengar beliau membuat editor karya-karya yang sedang disiapkan untuk diterbitkan ya luar biasa. Saya sedikit Pak soal sumber tadi Pak. Tadi memang ini menjadi perdebatan ilmiah di kalangan akademisi tentang sumber. Tadi disebutkan selama ini ada sebagian sejarah itu berpegang teguh kepada apa yang menjadi dokumen. Dokumen itu yang satu-satunya menjadi sumber sejarah. Tanpa dokumen tidak akan ada sejarah. Tapi di lain pihak kedatangan ilmuwan disebut tadi itu yang terakhir itu memang memberikan angin segar. Sebenarnya masalah ini tidak pernah muncul, ya. Mungkin kita pernah mengenal, membaca namanya Haji de Graaf. Haji de Graaf adalah ilmuwan Belanda, ya, yang disebut sebagai ahli bapak ahli sejarah Jawa. Dan beliau sudah banyak menulis tentang sejarah Jawa sampai sekarang punya ada beberapa terbit tentang sejarah Mataram dan sebagainya. Nah, ini persoalan ini menjadi sedikit keributan juga di kalangan sejarawan. Karena apa? Haji Graaf ini menggunakan sumber-sumber lokal yang menurut sebagian itu tidak bisa diterima. Iya, dianggap fiktif itu. Itu masalah. Tapi dia tetap bersikeras dengan argumen-argumennya. Pada akhirnya memang bisa diterima. Sebab sebagaimana diketahui ini bukan saja pada level ya kelas Haji Graaf. Untuk misalnya dibagi saja contoh ini ya. Sumber-sumber sejarah bisa digunakan ada yang banyak babat. Babat yang pernah babat Buleleng, babat apa, babat Ari, babat Raja-Raja Bali yang sering banyak digunakan. Babat itu kan menjadi persoalan juga karena dalam babat itu banyak hal yang mengandung bercampur aduk ya antara fakta sejarah, mitos, legenda dan sebagainya. Sehingga mana benar-benar fakta sejarah, mana yang mitos itu sulit jadi. Oleh karena itu para ahli yang agak kritis dia akan memilah mana yang benar-benar fakta sejarah atau dibesarkan dengan yang mitos ya atau cerita atau dongeng. Nah itu yang saya maksudkan, barangkali tim ini coba secara kritis memilah itu sumber-sumber yang digunakan sehingga nanti karya ini memang secara keilmuan secara bisa dipertanggungjawabkan. Itu masalahnya ya kan. Nah ini persoalan sumbernya penting sekali. Tadi kalau menyebutkan bukti arkeologis pada misalnya kuburan, tapi kan tidak tahu kapan itu kuburan itu, karena tidak ada data-data tertulis mengenai kuburan tanggal berapa di saat itu, kapan itu. Sama dengan masjid itu, kan dugaan saja itu hanya mungkin abad sekian. Tapi yang jelas masjid itu memang tua, tapi seberapa tua itu kita tidak tahu, hanya menduga. Tapi barangkali ada yang bisa membantu jika dikomparasi ya. Data itu dengan data lain dikomparasi bisa menduga saja. Sama dengan Masjid Jami itu. Masjid Jami itu kapan dibangun tidak tahu dengan pasti. Tapi konon beritanya ketika pada masa Raja Buleleng kesekian gitu, yang jatuh kalau tidak salah itu pada masa Raja Paang itu bisa diduga dia berkuasa dari 1818 sampai 1823 gitu. Nah, jadi masjid itu dibangun pada masa itu. Nah, itu misalnya. Ini komparasi namanya, walaupun tidak ada catatan tertulis. Tapi kemarin jadi terkejut kita ketika kami tim meneliti. Ternyata itu ada prasastinya di sana tertulis, walaupun dengan angka Arab, angka Hijriah 1290 atau ya. Jadi selama puluhan tahun itu tidak pernah ada yang memperhatikan. Nah itulah yang disebut prasasti, itu bukti autentik. Jadi bisa dipastikan bahwa itu masih itu diresmikan pada tanggal itu. Tidak lagi menduga-duga kita abad sekian 1872 ya, jadi masih Jami itu baru ketahuan ini. Ya tapi begitulah sejarah memang karena dinamikanya, perkembangan dan sebagainya. Oleh karena kita harapkan nanti tim ini bisa bekerja seperti yang kita harapkan itu.
PSI selalu memiliki pick up ya, apalagi sekarang ada tenaga ahli Pak. Beliau ini luar biasa berarti pengenal sejarahnya ya, dia sebagai mantan masalah sumber. Benar Pak ini, jadi saya juga tadi berpikir kalau ini digunakan sebenarnya kalangan akademis tidak akan memang dianggap dongeng saja cerita, ya kan? Tapi memang benar sumber-sumber yang digunakan dalam pertulisan terkadang mengandung kebenaran. Karena apa dulu itu kan belum ada tradisi menulis, lebih banyak tradisi lisan. Lebih banyak jahur bagaimana bisa menulis. Ya, tapi sekarang dituliskan. Tidak apa-apa, tapi nanti akan kita uji saja. Saya sangat apresiasi teman-teman di sini bisa menyampaikan. Baru saya bisa ada gambaran sedikit. Pak Jalani dengan bagus tadi memberikan memetakan begitu. Jadi sebenarnya sini multi etnik ya Pak ya, multi etnik sebenarnya jelas itu. Tadi saya nggak ada bayangan sama sekali. Malah ada unsur Baliaga ya. Kalau bicara Baliaga itu orang paling susah Baliaga itu. Jangan Hindu aja susah masuknya Baliaga. Baliaga itu belum sepenuhnya Hindu kalau kita mau teliti benar itu. Sebab di sana di dalam desa-desa namanya desa tua itu hampir tidak ada namanya Triwangsa Brahma. Apa ada? Nggak ada. Tradisi Ngabir ada Pak? Nggak ada. Gimana itu? Luar biasa. Misalnya orang Bugis itu benar menembus Baliaga itu. Luar biasa. Saya banyak dapat ilmu. Saya kira kalau ngomong saya sampai subuh nanti